Sampurasun, selamat malam Jumat. Tentunya setiap hari Kamis malam Jumat yang mungkin nanti akan ditayangkannya bukan di malam Jumat, kita akan berbincang tentang pengalaman seseorang yang berkaitan dengan pengalaman yang di luar nalar di channel YouTube Langkah Mahara. Kali ini saya agak serius ya, tapi agak bodor lah. Oke. Di sini saya ada adik saya, ada Fadil. Dil geser sedikit sebelah sini Dil. Oke, agak depan dikit penjelasannya. Ke sana dong. Nah, ya gitu kan enak. Ambil rokok aja lah. Ya, ambil rokok ya. Perkenalkan diri dulu atau lebih rinci gitu loh, perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Fadil Ahmad Suganda, lahir di Sumedang tahun 1997, 9 November, dan dibesarkan di Bandung. Hobi makanan favorit zodiak. Oke, kali ini mungkin kita akan menanyakan atau berbincang tentang pengalaman Fadil seputar hobi dari Fadil sendiri. Nah, yang saya dengar Fadil itu hobi hiking, camping, ya yang berbau-bau outing lah, outdoor gitu kan. Sama saya juga senang gitu kan. Cuman ya kalau sekarang mah karena umur Ya, jadi saya nggak berani manjat tinggi-tinggi ya, atau jauh-jauh karena posisi fisik saya juga ya perut buncit dan lain-lain itu cukup dimengerti. Oh iya, saya di endorse ini sama kaos dari Partai Golkar Kabupaten Bandung. Ya. Bagus ya bajunya, makanya saya mau pakai karena simbol caringin itu adalah simbol mistis, pengayom juga, peneduh juga, dan ini adalah tempat pengiuhan jurig gitu ya, yang mudah-mudahan bisa jadi peneduh untuk semua kehidupan. Mungkin AA mau tanya, Fadil semenjak kapal punya hobi outing gitu, ya yang berbau-bau hobi hiking kayak gitu, traveling ya kayak gitu. Sebenarnya ini sedikit konyol ya. Ketika di 2016 saya itu putus cinta dikarenakan ditikung sama teman sendiri. Oh iya, itu bangsat. Emang bangsat itu orang. Tapi saya ya seperti ngaji diri, ada kegiatan-kegiatan di Sungai Cikapundung yang di CRP ya? Ya, di Ya, saya juga akan ikutan. Ya, beliau ya juga pernah ikut berkecimpung lah, terlibat di CRP itu. Nah, dari tahun 2017 itu saya ya bergabung di CRP, edukasi tentang bebersih Cikapundung, penanaman pohon. Programnya itu adalah Cikapundung Rehabilitasi Program. Ya, itu. Betul. Ya, seperti menanam pohon di area bantaran Sungai Cikapundung. Dari pertama hulu sampai hilir ya? Ya, dari hulu Cikapundung sampai hilir Citarum. Betul. Yang saya tahu. Nah, semenjak
2017 saya mencoba memacu adrenalin saya buat pergi ke Sumatera Barat. Sumatera Barat yang perbatasan dengan Sumatera Utara. Yang di situ kampungnya itu yang dinamakan Singkuang. Dan di situ masih dipercaya mistisnya. Setiap hari Selasa, malam Jumat, terus malam Senin kalau nggak salah itu selalu ada upacara adat menyembelih babi hutan, bukan babi yang merah itu ya Wak, yang suka dimakan enak. Aduh itu Siagian lapo ya, mantap. Ya mudah-mudahan ya Omai ke siagian ada yang harus juga kita. Nah dari situ saya memacu adrenalin demi jiwa adventure saya lakukan Liar ya. Jiwa keliaran saya karena Tapi saya bentar Dil, selama Fadil di CRP mungkin pernah nggak selama menjelajah hulu Cikapundung sampai ke hilir ya itu menemukan batuan-batuan aneh atau kejadian-kejadian aneh? banyak itu Wak. Saya dari hulu Cikapundung yang di atas itu, tepatnya di daerah mana itu ada perkampungan itu, saya Cibodas Cikawari Wak. Iya Cikawari, yang pokoknya yang pas muncarnya air Cikapundung ya. Benar-benar Cikapundung. Benar Cikawari Ya. Daerah Cicalung Ya dulu waktu itu tuh sekitar 12 orang tim CRP menyusuri dari Cikawari itu sampai ke Citarum. Nah dibagi jadi 4 tim, dan yang tim saya itu saya, paman saya, bapak saya, dan adik saya yang kecil, karena menguji mental keluarga. Ya, menguji mental keluarga juga kan. Nah keanehannya itu banyaknya tuh ketika ada batu besar terus di kain, pakai kain. Di sebelah mana? Ada itu di sebelah sebelum Curug Omas. Sebelum Curug Omas itu ada. Jadi di situ tuh ada guha, Wak. Ya. Ada guha. Tapi itu tuh bukan batuan, melainkan itu tanah. Tapi di dalamnya itu batu itu yang di kerubuni ya kain-kain. Tapi ada masyarakat yang ada masuk. Ada beberapa masyarakat. Ada kuncennya, ada masyarakat yang percayanya, ada beberapa masyarakat masih mempercayai kemistisan itulah itu. Ini daerah Maribaya ya? Daerah saya Maribaya. boleh minta antar. Saya antar, saya temukan kepada kuncennya. Kuncennya itu namanya itu Abah Tiwarna. Namanya itu. Nah, setelah di Cibodas saya maju terus maju ke Curug Omas ya curug aja gitu, nggak ada yang spesial di situ dan nggak ada yang mistis menurut saya. Tapi kalau misalkan yang saya kaji Curug Omas itu kan memang ada uga juga atau pesan daripada para leluhur. Gini, dalam bahasa Sunda ya. Namun Nyi Omas keluar tina Curug Maribaya, namanya teh Cibodas bakal uru, Lembang bakal jadi cai deui. Ya mungkin itu berkaitan dengan lempengan Sesar Lembang. Karena Nyi Omas ini dipercaya adalah wanita yang berbadan ular. Yang disebutnya patahan Lembang itu bukan? Nah kemungkinan itu sih kalau secara logikanya. Nah lanjut dia.
Lanjut itu saya tuh ke Bantaran. Di Bantaran itu kita coba buat menanggulangi masalah sampah di situ karena kan tempat utama sampah yang banyak itu di Bantaran karena limbah PLTA dibukanya di situ, Pak. Oh, dari Bantarawi. Ya, Bantarawi. Nah, di situ ya coba observasi dengan tim saya ya bagaimana menanggulangi masalah sampahnya, harus bagaimana kita buat menjaganya Ya. Intinya sampai untuk bagaimana cara penanganannya ya, masalah sampah itu jadi masalah dunia, bukan iya, cuma masalah kita. ya syukur puji Tuhan ya sekarang kan sudah menjadi wisata. Tuh. Terus ya udah menjadi banyak akses foto-foto buat update Instagram lah, kayak gitu. Nah, masuk lagi saya ke Gua Belanda. Ya Gua Belanda jangan ditanya lah kemistisannya gitu. Sisi mistisnya Gua Belanda, Gua Jepang. Dan saya juga baru tahu itu kan saya tuh menyusuri sungai ya, bukan menyusuri daratan pakar. Iya, tapi menyusuri sungainya. Pinggiran-pinggiran sungai. Ya, pinggiran-pinggiran sungai. Ternyata banyak keindahan-keindahan yang emang belum tereksplor. Nah. Dan saya nggak akan pernah saya ajak teman-teman saya kecuali ya. Saya pernah soalnya. Ya, soalnya kan pernah ya. Ya. Soalnya itu kalau misalkan disentuh oleh manusia, itu rusak parah, Pak. Ya. Rusak parah. Saya setuju. Makanya saya ya tersentuh hati saya, makanya ya udah kepada tim saya, ini jangan di explore keluar, publish keluar, cukup kita yang tahu. Kayak misalkan penemuan misalkan kayak batu arca kayak gitu pernah nggak dia? Kalau batu arca itu tim ketiga saya, tapi bukan daerah sini, Pak, melainkan daerah dari BBWS ke Citarum. Oke. Ke Citarum. Anda itu kalau misalkan kita ke Taman BBWS itu ada foto-fotonya, patung yang kayak gitunya, ada foto-fotonya. Tapi masih ada patungnya di tempat tersebut. Ada. Makanya arca, ya? Iya, arca yang berbentuk manusia itu kan. Arca, aduh saya lupa, arca Domas itu kalau nggak salah atau apa gitu. Iya, pokoknya itu diabadikan dan di post di BBWS Cikapundung. Sebenarnya saya kurang setuju karena takut dicari, dicari takut juga. Terus kan ya banyaklah orang-orang yang jahil terus nggak setuju bahwa itu peninggalan sejarah leluhur kita gitu kan. Nah makanya saya kurang setuju. Nah kembali lagi ke daerah wilayah itu, tapi tidak pernah misalkan nggak pernah tiba-tiba misalkan dicegat ke orang gede gitu. Oh pernah, Pak? Pernah. Itu tuh di daerah sebelum mau ke Curug Dago. Sebelum mau ke Curug Dago. Itu tuh Curug Dago kan masih ada kayak batu buaya kayak gitu. Oh, jadi ada batu yang berbentuk buaya. Kalau misalkan surut itu, surut air itu berbentuk buayanya tuh percis jelas. Malah saya baru nyaho dia. Jelas itu, karena ya mungkin beliau Den Yon Suparman suruh saya di situ. Saya telah ternyata emang benar-benar itu ada gitu. Terus kalau ular yang kayak gitu di di bawahnya, Wak, karena emang dilepas liarkan oleh orang. Oh, jadi memang sengaja dirilis. Iya, dirilis.
Itu tuh ular sanca kembang yang berukuran 8 meter, Anjir, 4 biji. badak pisan. Besar pisan, Wak. Besar pisan, Wak. Itu tuh dirilisnya tuh di Pancuran, pas Pancuran pisan. Kalau Wak berani, kalau Wak ya saya bukan menantang Wak ya, bukan menantang Wak. Tapi kalau misalkan Wak berani, kita turun ke sana. Di Pancuran itu ada gua. Ada gua kecil. Dan di situ Si ular. ular bersarangnya. Empatnya. 4 berukuran 8 meter 8 meter panjangnya. panjangnya. Berarti kalau misalkan sekarang bisa sebesar Mexico. Lebih. Anjir. Galon. Kalau kata saya sih galon sih. Oh, Galon yang Galon. besar ya. Galon aqua. Iya, galon aqua yang besar. Gede pisan. Wow. Kalau masih hidup juga, kalau nggak diburu juga gitu kan. Tapi belum pernah lah ada saya Belum. dengar. Iya, saya juga ya bersyukurnya belum ada orang yang menemukan sosok ular tersebut gitu. Tapi ular asli kan. Ular asli itu, tidak bukan siluman. Dan saya juga pernah dengar dia bahwa memang bukan hanya di Curug Dago saja ada batu-batu tulis kerajaan Thailand. Ternyata di sepanjang sampai Taman Sari itu sampai Balubur banyak sekali batu-batuan di pinggir Sungai Cikapundung itu yang memang itu batu-batuan yang memang masih ada ukiran ukiran Raja Thailand. Cuman sayangnya orang-orang kita tidak terpacu atau tidak peduli, Wak. Karena yang difokuskannya itu yang di situ. oh berarti eta mah menang yang dicopot. Sigana mah menang. Berarti ini orang copot orang salametkeun. Ya orang diselamatkan karena ya emang kalau misalkan dibentuknya wisata gitu banyak ya emang dilihatnya di situ ada curug, di situ ada tulisan Raja Thailand. Itu yang mengundang para leluhur kita, terutama terus warga-warga kita yang ingin melihat juga kan situs peninggalan kerajaan itu, kerajaan Thailand itu. Cuman yang tidak terekspos itu ya kata Wak tadi di sepanjang jalan yang mau ke Taman Sari itu. Tapi itu jalannya bisa nggak akses lewat rumah warga? Gak bisa, Wak. Jadi harus menyusuri. Kita pakai media dengan riverboarding, terus perahu karet, terus sama kuyang yang kayak gini. Yang satu ban. Bukan ban. Yang riverboat. Bukan riverboat kan kalau di kayu kayak gitu. Ini apa non? Apa itu tuh? Kayak. Kayak ya, kayak. Nah, seperti itu kalau misalkan saya sistem menyusuri Sungai Cikapundung. Jadi tadinya gini Dil, kalau misalkan memang batu-batuan tersebut mudah untuk diakses, saya akan minta izin ke RT RW setempat untuk memindahkan dan untuk menyelamatkan. Iya, sebenarnya harus dengan kesadaran diri sendiri sih, Wak. Bukannya saya menjelekkan orang yang di sekitar, tapi mungkin itu kan sejarah leluhur kita. Indonesia pernah dikunjungi oleh Raja Thailand, itu kan sangat luar biasa gitu, Wak. Betul. Karena yang saya tahu dari sejarah bahwa wilayah kita itu adalah wilayah Karamaan. Iya. Jadi wajar mereka raja-raja di dunia itu belajar kepada kita. Nah, dari kata parahyang, parahyang, tempat cahaya para dewa atau tempat ilmu pengetahuan. Jadi banyak ilmu pengetahuan yang bisa digali di tanah. Nah, itu, Wak. Di lemah cair udah. Iya. Kayak gitu. Dari sejarahnya, dari rempah-rempahnya. Semua budaya, Indonesia itu punya, Wak. Termasuk tosanajinya dari Iya. misalkan kayak bentuk kayak
Nah, ini kebudayaannya. Ini kebudayaannya kan. Kayak keris ini kan memang ditemukan di wilayah dan tapi ini turun temurun. Ini Iya. ditemukan di wilayah Dago. Tapi memang ini diambil dari, kalau misalkan bahasa orang Tosanaji ini tarikan. Nah, ini dari nenek buyut saya. Ini masih utuh. Kayak gini. Nih, ini di wilayah Dago ya. Jadi kita lanjut lagi. Tadi Pak Dio sempat punya pengalaman di luar Pulau Jawa. Oh iya itu, Pak. Kalau di luar Pulau Jawa itu kita harus mempercayai adat istiadat mereka. Jangan sembarang untuk berbicara apapun yang menyinggung perasaan mereka. Karena saya percaya kepada mereka bahwa mereka masih mempercayai adat mereka. Masih memegang erat tatali parandika rohuna atau memegang erat adat istiadat. Iya, ajaran adat istiadatnya. Benar, guys, ini Agung tidur takutnya kacentang, ini kopi nanti bahaya. Oke, lanjut. Nah, buat kembali lagi kepada diri saya yang terpacu di adrenalin saya. Lulus SMK itu saya langsung ya ke sana 20 kilo berjalan kaki dari dalam sehari. Terus Di daerah mana itu? di daerah Singkuang. Singkuang itu bukan Sumatera Barat, Wak. Bukan Singkawang. Bukan, Singkuang. Kalau Singkawang Kalimantan ya. Ini Sumatera Utara. Sumatera Utara, Singkawang. Jadi ada Singkuang itu Sumatera Utara tapi perbatasan dengan Sumatera Barat, Mandailing Natal. Nah, itu saya telusuri dan saya menemukan keajaiban yang mungkin Tuhan ciptakan lebih indah lah mungkin, ketika bebatuan yang lesuh tapi di situ tumbuhnya pohon kelapa. Jadi di bebatuan. Di bebatuan besar, Wak. Di atasnya. Besar. Jadi gini, Wak. Pasir, laut itu. Laut kan suka ada umak-umaknya gitu. Batu besar. Tapi di situ tuh ada pohon kelapa. Terus buah-buah yang bisa dimakan. Surga dunia lah pokoknya, Wak. Dan itu batunya tuh enggak sebesar pulau gitu, Wak. Enggak sebesar pulau. Bisa diukur gitu. Diameter batu itu bisa diukur. Oh, jadi batunya bukan satu tapi banyak. Banyak. 3. Di Singkuang itu. 3 tapi besar. 3, iya. Tapi besar, tapi 1, 2, 3 gitu. Berpisah, cuma ya diameter bisa diukur. Cuma yang saya sampai sedih gitu, kok ada ini batu yang menciptakan sesuatu yang bisa diolah oleh manusia gitu, ya, dimanfaatkan oleh manusia, bisa gitu. dinikmati. Jadi terbantu gitu warga juga. Jadi itu tuh sebagai pokok warga gitu, Wah, sebagai pokok warga. Ketika mereka tidak mendapatkan ikan di laut, dia ya ke batu itu buat ngambil ya yang ada di situ gitu. Nah, itu suatu keindahan yang ada di Singkuang, dan yang itu kebahagiaan saya dan kesedihan saya itu ketika menginjak muara Mandailing Natal dan Singkuang. Nah, di situ para warga mengadu kepada kita karena kita diutus oleh BIG, Badan Informasi Geospasial di Jakarta. Dia warga di situ itu protes
kenapa Jakarta, kenapa Surabaya, kenapa Bandung yang harus dilihat? Coba lihatlah kita. Cobalah lihat pesisir kita. Indonesia itu besar. Indonesia itu sangat besar, Bang. Indonesia itu kaya. Indonesia itu kaya. Yang saya ingat sampai sekarang dari tahun 2017, saya nggak butuh pakan beras, Maka bahan baku bahan baku makanan. Saya masih bisa cari ikan di laut. Saya masih bisa makan pakai jagung. Tapi tolonglah alokasikanlah tempat kami supaya jadi, kami berdamai. Bukan dialokasikan, mungkin lebih kepada Publikasikan Iya. supaya kami bisa tentram gitu ketika warga dengan warga, ini hak kita. Di sana itu masih ada orang yang kayak gitu, Wak. Dari suku ini ke suku ini perang suku untuk yang merebutkan wilayah yang tanahnya subur, terus airnya bagus, terus hasil panennya yang berkualitas, berlimpah. Oke. Sisi dari keangkeran wilayah yang tadi Fadil ceritakan ada tidak? Wah, kalau dibilang angker ya, Wak, kalau di Singguang saya belum pernah lihat, tapi kalau misalkan di Mandailing Natal sampai ke daerah hutan pinus, hutan sawit, saya pernah bertemu, saya kira itu komodo. Dan orang lokal itu pun dia lari, Wak, lihat binatang itu, karena yang diyakini oleh warga setempat itu bukan binatang, Hewan biasa, dan bukan hewan biasa, melainkan itu ya jelmaan siluman lah intinya. Dan yang saya suka bentuknya seperti komodo yang berliur, terus ketika saya liatin dia lihat terus. Tapi bedanya dengan komodo apa? Dia itu mempunyai tanduk di sini 2. Tanduk 2. Itu yang saya sangat wow. Indonesia punya kayak gini. Nah, kemudian untuk di wilayah Bandung sendiri. Nah, kalau Bandung itu, kalau bicara tentang Bandung, tentang hutan Bandung itu, Hutan Jawa Barat lah ya. Hutan Jawa Barat itu sangatlah seru, menguji mental, sampai saya yang saya akui itu saya berani buat menerobos hutan. Tapi kalau saya takut kalau misalkan saya masuk ke suatu daerah yang ada di pegunungan Jayagiri. Di kaki Gunung Jayagiri Di atau kaki Gunung ya intinya Jayagiri. semua Gunung Jayagiri lah ya. Semua lokasi Jayagiri itu, lokasi Jayagiri itu saya terpacu ketakutan saya gitu. Beda dengan di Burangrang, beda dengan di Cikuray, beda dengan di Gunung Salak. Kalau Gunung Salak kan itu emang terkenal mistis, cuman karena memang ada legenda juga bahwa Prabu Siliwangi itu ngehiang didinya. Ya, gitu. Cuman tenangnya saya pas waktu itu hiking di Gunung Salak itu, ketika saya percaya, Wak, ketika ada jalak hitam
di depan saya, burung jalak hitam di depan saya, itu yang akan menyelamatkan saya sampai tujuan naik ke puncak sana. Kejadiannya ya real, nyatanya itu ketika saya capek bawa carrier dengan 60 liter di dalamnya gitu, bebannya saya enjoy lihat si jalak itu sini mencok dan enggak ke ke pohon-pohon, dia dia di tanah gitu sampai akhirnya ke puncak. Dan saya percaya kepada orang tua saya, kepada senior saya yang di bimbingan semesta. Ya. Saya percaya itu kalau di Gunung Salak. Tapi kalau di kalau di sekitaran Jayagiri itu enggak. Itu saya belum. Nah, gimana ceritanya dia, Sobat? Ketika tahun 2018 Mei tepatnya, ketika saya mau mengambil nomor anggota perhimpunan saya, sebut aja, perhimpunan Kemal Indonesia, sebagai organisasi pencinta alam. Ya, sebagai organisasi pencinta alam, saya mau mengambil nomor keanggotaan saya karena ini menjadi anggota full. Saya dididik untuk mengambil nomor itu dan disetting oleh pelatih saya dengan aura mistis yang awal nih naik dari kaki gunung. Ya, awal pasti naik dari kaki dari Gerbang Cipele, naik jalan kaki bawa carrier, bawa tenda, bawa gas, semuanya saya bawa ke kandang kuda. Nah, di kandang kuda itu saya udah tahu bagaimana areanya, karena di situ juga ada ya yang disebut ibu saya kedua gitu, yang namanya Mak Mbi. Di situ ada warung di situ yang kalau disebut Iwan Abdurrahman itu melatih di Jayagiri. Bimbo Iya, melatih. Wah, mantap Dari Jaya. Nah, sampailah saya di puncak Jayagiri, saya beristirahat, saya pasang tenda saya, tenda kru ya, tenda semua panitia yang akan mengadakan pengambilan nomor keanggotaan. Nah, tank jam 7 malam, bagian angkatan 16 dulu. Di angkatan 16 dulu mereka mana-mana aja, Wak. Mereka mana-mana aja. Tapi dengan settingan mistis gitu. Dengan nomor masukin ke kain kapan, terus dibentuk pocong, terus malam lah ya. Ya, kayak jerit malam kayak gitu lah. Nah, apesnya ketika saya di angkatan 17, ketika saya jalan masih mulus ketika ada satu kubangan bekas babi. Saya lewatin itu, saya berenang di situ sampai akhirnya mau ke Leuweung Kunti namanya. Leuweung Kunti itu. Nah, ini buat teman-teman yang sering off-road, yang sering hiking di wilayah Jayagiri, itu pasti mengenal dengan kata Leuweung Kunti, dan saya pun punya pengalaman di sana. Nah, jadi
11 orang. 10 orang. 10 orang angkatan saya yang angkatan 17 diam dulu di gerbang Leuweung Kunti itu. Bentar ya, Pak ya. Sorry karo. Banyak yang kerasa yang menurut saya agak aneh gitu. Saya udah nggak enak hati, terus teman-teman saya pada nggak bisa diem gitu karena nggak tahu kenapa. Resah aja. Dan ketika saya yang dikagetkan itu, teman saya yang namanya Justo itu tiba-tiba kejang-kejang, suhu badannya dingin sekali. Hipo. Disebut hipo enggak, karena kita juga kan sudah terpacu juga, Wak. Aliran darah kita kan sudah naik panas kan, karena udah terolahragakan. Disebut hipo juga enggak, cuma drop dingin, si bibir putih, dan dia pingsan tapi sadar gitu, Pak. Mata putih, si ransel nggak Mata bisa. putih, bagian mata putih maksudnya? Si yang hitamnya nggak ada. Oh serius? Ini saya nggak bohong ya. Saya kaluhur atau nggak ada. Saya bisa datangkan langsung sumbernya gitu ya. Teman saya justru itu. Dia matanya putih. Saya udah tarik ranselnya sampai saya gunting, sampai saya buka karena takutnya dia pernapasannya terganggu. Sampai di situ masih satu orang. Masih satu orang yang sudah kolab. Keduanya, teman saya sedang menyalakan api, dia sama saya dibantu dengan saya membawa kayu bakar terus dengan bawa lilin. Ketika api menyala, ada 6 pasang mata merah di sekeliling kita. Bayangin sama Wak, bagaimana saya ketar-ketirnya, takutnya kayak gimana. Itu masih di gerbang Leuweung Kunti. Nah, di situ saya masih drop, ya mental kena lah gitu. Dan akhirnya saya rusak itu api. Saya rusak api, saya padamkan lagi. Kita diam kepada 10 orang ini, kita diam, kita tunggu senior kita datang aja di sini. 6 mata berarti 3 sosok atau 3 sosok. Baru 3 sosok ya, Wak ya. Itu teh belum kelihatan wujudnya seperti Belum kelihatan wujudnya. Gelap. Nah, udah ditunggu, datanglah senior saya. Kenapa kalian masih di sini? Si Mangacam. Bukan si Mangacam, ada si Om Batu. Kenapa kalian masih ada di sini? Sama si Mang Api. Cepat. Cari nomor anggota kalian. Sebarlah. Kalau misalkan kalian merasa tersesat, teriak Kemal. Siap, laksanakan. Saya nyebar langsung kepada intinya ya, Wak. Teman saya pingsan di bebatuan, jadi ada batu tangtung kayak gitu. Dia pingsan kayak gini. Hah? Lingga. Iya, kayak lingga gitu. Tapi dia dari pingsan. batu andesit itu Ya. batu yang kayak di pasir Bali. Oh, itu mah lebih ke batu karang. Iya, kayak gitulah. Oke. Dia pingsan di situ. Lava. Iya, batu lava. Temen yang 2 berdarah di hidung sama di mata.
dan saya pingsan sampai akhirnya dibawa ke apa ke posko dengan keadaan ini dibalut. Dibebet. Nggak tahu, saya nggak sadar. Oke. Sampai akhirnya Karena waktu itu gelap, terus saya melihat sosok mungkin ya yang disebut nggak tahu peninggalan kerajaan dulu gitu, yang peliharaan kerajaan dulu gitu. jadi sosoknya kumaha cik? Kalau disebut mau saya riskannya kalau saya sebut itu harimau Sumatera, tapi saya percaya itu harimau Sumatera, Pak. Tapi sebetulnya harimau Jawa gitu, ya. Pak. Harimau Tapi Jawa berukuran ya. harimau Jawa. Ukurannya kan kalau Dua harimau kali Jawa lipat dari saya. berarti kalau harimau Jawa itu biasanya itu kan lebih kecil, tapi ini mah lebih besar. Dua kali lebih dari saya. Oke. Lanjut. Ya, teman saya yang ini matanya ya Berapa ekor nih? Hah? Berapa ekor? Yang saya temukan 2. Teman saya sampai dikerubunin sama macan tutul. Tapi itu di kuku maha. Enggak di gimana. Oke. Nah, pas pulang si pelatih kita mendapatkan sosok kuntilanak yang berwarna merah. Menemukan sosok kuntilanak berwarna merah yang berpakaian merah. Wujudnya, mukanya gimana misalnya? Hancur banget, Pak. Hancur. Dan di situ bapak saya bilang selamat datang di Leweng Kunti. Oke. Terus? Udah di situ saya udah tidak sadarkan diri, Pak. Pada akhirnya Fadil bisa melanjutkan pelatihan tersebut atau pulang? Siang harinya tapi bukan Leweng Kuntinya. Di daerah masuk ke bawah ada yang namanya batu hias namanya di situ, tapi ya masih terbuka lebar. Lubang-lubangnya gitu masih pebelit lah, Pak, gitu. Hutannya masih sangat rumit lah. Belum banyak terjamah orang. Belum banyak terjamah orang. Masih 1-2 orang lah yang mungkin masih lewat situ. Orang-orang daerah sana saja. Iya. Dan saya nggak akan pernah berani masuk ke area situ lagi. Karena ada traumatik tersendiri. Jujur saya traumatik ketika saya naik ke Cikuray, ke Buranggang, ke Gunung Salak, ke Gunung Gede. Saya tidak ya maksudnya bukan sombral, tapi saya tidak ada ketakutan seperti itu. Tapi mungkin ini pribumi, mungkin ini di wilayah kita sendiri. Kita harus tahu leluhur kita itu emang benar adanya. Ya, jadi cerita-cerita leluhur tentang cerita-cerita masyarakat tentang adanya Leweng Putih di wilayah Gunung Jayagiri itu memang terbukti. Karena ada salah satu pengalaman saya ketika saya main trail. Ya. Saya dulu punya motor trail dan sekarang saya nggak punya. Saat itu saya cuma berdua sama teman saya masuk ke sana di hari Senin. Sepi dong. Ya, sepi. Mau akek, mau arak untuk menghangatkan suasana. Disadar ya teteh Leweng Kunti. Reupeung rada magrib seetik orang yang saya pengen nyoba suasana di hutan malam. Saya pengen tahu gitu. Nah, pada akhirnya
ada satu trek yang memang dalam, cukup dalam, nyelap lah cerita nanti. Udah nyelap, ya kehimpit lah kita, maksudnya karena memang treknya itu agak melengkung gitunya, kayak kubangan, tapi memang nanjak. Motor saya aman, naik sempat berhenti dulu karena memang stang nggak masuk, tapi saya paksain, akhirnya masuk lah di gaspol, ban dikempesin karena memang posisi di sana hujan besar. Wah, tapi dah jeung arak teh kan. Kita pede bawa orang tua gitu kan. Nah, udah kayak gitu udah jalan kayak gitu beres maju, dan itu ternyata yang tempat peristirahatan itu adalah Leuweung Kunti. Ketika saya pertama kali ke sana, ada tanda-tanda. Saya kan kalau misalkan naik ke gunung suka bawa dupa atau kalau enggak kemenyan, karena asik juga nih kalau misalkan nemuin mata air atau enggak batu-batu aneh, ya saya bisa upgrade energi dan juga saya bisa minum airnya gitu kan, dengan kepercayaan saya. Karena saya kalau misalkan cuma main aja ke gunung ya nggak seru lah gitu. Jadi harus ada yang dibawa gitu. Bukan dibawa, tapi lebih kepada apa ya, mungkin ya. cara penghormatan saya terhadap apa yang menjadi cerita para leluhur. Nah, persis setelah saya ambil air minum, saya berdoa, saya bakar dupa, itu tiba-tiba kabut turun. Nah, gitu ya. yang menjadi saya down itu seperti kayak gitu, ketika nyap terus kabut turun. Nah itu udah kabut turun kan otomatis jalannya kelihatan. Iya pasti. Lampu 5 watt biasa. Motor Pega Neotech gitu kan, dengan bodi KTM. Lampu redup, otomatis kita harus pakai penerangan bantuan ya kan. Tapi ya memang kita nggak bawa, kita cuma prepare makanan, minum, dan webbing kayak gitulah biasa. Takutnya ada trouble di ini, terus kunci biasa. Alat penerangan kita nggak terlalu bawa. Bodohnya kita gitu nggak, karena memang udah punya rencana pengen bermalam ya, agak malaman pulang dari hutan. Ternyata kita nggak bawa alat penerangan yang cukup karena sok jago lah gitu. Pada akhirnya ya muncul dulu cekikikan, udah muncul cekikikan kayak gitu. Tiba-tiba sekelebatan putih sang. Dan yang teman-teman boleh bayangkan, kita dalam keadaan yang benar-benar capek. Saya dalam keadaan benar-benar capek, dan teman saya juga sama dalam keadaan yang benar-benar capek. Kita udah pasrah. Ketika di atas pohon pinus itu kan banyak bangetnya pinus. Banyak. Jadi si Kunti teh siga ibu-ibu rek pangaosan, bereng, loba pisan, banyak pisan. Dan energi saya pun karena ya maksudnya meskipun kita punya basic spiritual, supernatural gitu kan, tapi ketika kita berada di hutan belantara dan memang hutan itu sudah terkenal keangkerannya, ya kita mau tidak mau mengerahkan apa yang kita punya. Ya kan? Entah itu doa, entah itu apa, kita mengerahkan itu semua gitu, untuk menenangkan diri kita. Nah, itu. Kalau misalkan kita udah tenang, kita baru bisa cari jalan yang jalan pulang. Nah, awalnya panik, sangat panik, dan ketika mendengar suara cekikikan aja kita udah down. Aduh. Apalagi pas sudah kelihatan kelebat, terus banyak dari kegelapan teh banyak sosok putih, meskipun memang itu ada kabut. Sosok putih dengan rambut yang terurai kayak gitu. Anjir loh, anjir, sih nurek pangosan gitu kan.
karena fisik down menurutnya capek. Nah, energi kita kan terkuras, otomatis energi kita kalah. Nah, pada akhirnya yang saya ingat hanya satu, ibu, mama. Ma, saya di dalam hutan. Mama di rumah, saya minta doa dari mama. Saya yakin doa saya ini atau bisikan saya ini sampai ke mama. Saya bakal lupa lagi, jujur. Saya minta perlindungan daripada Tuhan Yang Maha Esa, juga para leluhur, untuk dibukakan dengan bahasa yang bahasa Sunda yang ya cukup sederhana. Gusti, abdi nyuhunkeun dipaparinkeun jalan kangge wih. Dan pada akhirnya tidak lama kemudian si kabut itu menghilang, akhirnya gelap dan mulai terlihat jalan-jalan setapak batu, tanah kayak gitu, dan pada akhirnya saya keluar dari Gunung Putri. Jauh pisan. Jauh dari Leuweung Kunti itu ke Gunung Putri itu jauh pisan. Jauh pisan, tapi yang saya rasain itu sangat singkat. Kurang lebih sekitar 1 jam. Harusnya kan lila. Harusnya itu bisa 2,5 jam, Pak. 1 jam lah kurang lebih. Handphone saya mati dan dimasukin ke plastik karena kan takut ke basah. Pada akhirnya saya keluar. Da geus kitu geus di leuweung rek kumaha, rek ngagorowok ka saha, rek tungtung sa. Bodohnya saya poe Senin malam Selasa. Nah, kayak gitulah dia. Nah, beres dari situ ya pada akhirnya kita pulang, datang ke Bandung, dan akhirnya saya sakit selama 3 hari. Gak tahu kecapean, gak tahu karena memang ada energi yang memang menghantam kita terlalu besar gitu kan, karena memang. Tapi kalau yang merah itu saya nggak lihat. Kalau dari pengalaman saya itu pembimbing saya itu melihat merah dengan muka yang rusak, menyeramkan. Dan simpelnya bapak saya dengan ngomong selamat datang, welcome di Leuweung Kunti. Oke, mungkin dari teman-teman penonton setia Langkah Mahara, kita bisa mengambil kita bisa membayangkan situasi yang Padil alami, situasi yang saya alami di dalam hutan. Jadi intinya seperti ini. Kebudayaan pendakian gunung di Indonesia itu sekarang sudah terlalu mengacu kepada budaya barat. Kita seringkali tidak menggubris apa yang menjadi tuntunan budaya kita. Sebetulnya agak dilarang sih untuk misalkan kita masuk ke wilayah-wilayah gunung, hutan ataupun lautan yang memang disakralkan oleh masyarakat. Karena memang pada zaman dulu kala itu gunung-gunung tersebut pasti disucikan oleh leluhur kita, dan dimensi daripada gunung-gunung di kita itu dengan dimensi daripada gunung-gunung yang ada di wilayah Eropa, di wilayah mana itu energinya pasti berbeda. Dan medannya pun pasti berbeda. Di kita cenderung mudah, banyak yang mudah, tapi risiko kematian atau kecelakaan sangat besar. Risiko kecelakaan, kematian, kehilangan itu sangat besar karena banyaklah contoh di YouTube ada yang hilang, dibawa ke dunia lain dan lain-lain itu. Untungnya saya nggak dibawa ke situ karena saya pernah mengalami sebelumnya. Kalau ke dunia lain kayak gitu, pas saya lagi belajar puasa lah ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa lebih apalagi untuk adik-adik pemula yang sekarang lagi senang buat naik gunung. Hati-hati, kalian jangan ceroboh, kalian jangan selalu jangan merasa gue berani. Nah, itu jangan kayak gitu. Itu fatal. Ke gunung itu bukan masalah berani ataupun tidak, tapi masalah kewaspadaan, preparing segala rupanya. Kita harus
mempersiapkan segalanya, termasuk mental kita. Nah jadi mungkin ada pesan tidak Dil untuk para kaum muda yang sedang mengandrungi banyak ayeuna mah anu kaum muda apalagi Iya, saya iya. paling benci kalau misalkan ada para pendaki nih ya, mereka judulnya pecinta alam tapi mereka merusak alam dengan bawa sampah plastik. Nah itu menurut saya kalian orang-orang goblok anjing. Kan ini udah jelas, jadi ada uga atau ada pesan dari leluhur kita, gunung temenang dilebur, lebak temenang dibukbak, larangan temenang direpak, buyut temenang dirobah. Itu harga mati untuk kita. Jadi kalau misalkan kita ingin diterima baik oleh dimensi atau energi di dalam rimba, kita harus menghormati. Iya. Minimal kita mau masuk ke gunung ataupun ke hutan, kita ucap salam atau enggak sampurasun. Ya. Simpel kok. Sampurasun kasakur nu kaleuwatan, sampurasun kasakur nu katitincakan, paralun tabekun. Segitu mungkin pesan Padil. Ya mungkin pesan dari saya itu cuma satu, harus bisa menjaga adat istiadat dari, Menghormati lah. ya menghormatilah Adat istiadat setempat. Nah, adat istiadat setempat, karena Bumi langit di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu karena setiap gunung itu beda adat istiadatnya. Beda adat istiadat. Ya mungkin lebih sopan, tidak sombong, tidak sombong, karena tidak ada yang sombong di hutan belantara ataupun di gunung. Karena sekuat mental kita buat berjalan di gunung, sekuat fisik kita buat menembus rimba di gunung, itu akan bakal percuma kalau kita masih melarang adat istiadat, melanggar larangan adat istiadat di gunung tersebut. Itu aja sih Wak sebenarnya. Makanya saya kalau misalkan naik ke suatu gunung, ucapkan salam. Saya di sini niat baik. Saya di sini bawa pohon untuk ditanam, untuk dilestarikan juga. Karena di sini saya ingin mengetahui bahwa Indonesia itu kaya dengan segalanya. Gitu. Ya intinya mungkin kalau yang saya tangkap dari Padil itu, jadi pergerakan Padil itu, program Padil dengan Kemal itu adalah seba pangabakti raga jeung sukma. Jadi kita berterima kasih kepada semesta yang memberikan kehidupan kepada kita. Iya. Oke. Berarti di pembahasan atau cerita dari malam Jumat ini di Langkah Mahara mengenai tentang kisah-kisah adventure-nya atau petualangan dari Padil ya, itu lebih kepada mengingatkan juga agar tidak ceroboh. Ya, agar tidak ceroboh. Jangan lupa di like, di subscribe dan juga di share videonya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan sampai kalian mati konyol. Ya. Langkah Mahara undur diri. Di episode berikutnya kita akan membahas hal-hal lain yang bisa kita perbincangkan. Ya. Terima kasih. Maaf apabila ada ucapan dan kata-kata ataupun perilaku kami yang tidak berkenan. Sampurasun, rahayu. Matikan diri.